Di masa tuanya dengan kekuatan yang masih tersisa, Sittistad memulai satu pekerjaan yang paling penting. Ia mengambil firman Tuhan dan mulai membacanya, kemudian ia menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa asli suku di sana, yaitu Kingwana. Ia juga mengirim surat ke pusat misi di Inggris. Studd juga menolong dalam pekerjaan sehari-hari, seperti membangun dan memperbaiki berbagai gedung dan lain-lain. Pada hari Minggu, Studd berkhotbah di salah satu gereja di daerahnya. Biasanya lebih dari 1.000 orang yang berkumpul di bawah pohon-pohon di sekitar sana. Pertama semua menyanyi, dan Studd mengiringi nyanyian dengan banjonya. Selama 1 jam, mereka akan menyanyikan lagu-lagu yang dikarang sendiri oleh Studd. Ia menciptakan hampir 200 lagu, dan mereka bernyanyi dengan semangat sekali. Sesudah itu, mereka akan masuk dalam jam doa selama 40 menit. Satu demi satu akan berdiri dan mengangkat tangan untuk berdoa. Saat seseorang berdoa, yang lain juga akan berdiri mengambil gilirannya, siap untuk memulai begitu yang pertama duduk. Karena jika tidak diatur seperti itu, 4 atau 5 orang akan berdoa secara serempak. Doa-doa mereka penuh semangat dan berapi-api, di mana mereka mengungkapkan kesetiaan sungguh-sungguh dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Pada akhirnya, Studd akan berdiri di satu tempat sedikit lebih tinggi dan mulai menyampaikan firman Tuhan. Kebaktian seperti ini biasanya berlangsung berjam-jam lamanya. Pada tahun 1929, Studd mendengar bahwa istri tercintanya meninggal dunia. Tahun sebelumnya, Priscilla masih mengunjungi Studd di Afrika selama 2 minggu. Perpisahan pada waktu itu sangat berat sekali. Sebenarnya, Priscilla tidak mau kembali ke Inggris, tetapi pusat misi di Inggris sungguh membutuhkannya. Di pondok Studd yang terbuat dari bambu, mereka mengambil waktu cukup lama sebelum berpisah. Sepertinya mereka tahu bahwa mereka tidak akan bertemu lagi di dunia ini. Di usianya yang ke-70 tahun, Studd menulis surat perpisahan kepada cucu-cucunya dengan keadaan kurang sehat. Ia berkata, "Tuhan memimpin saya ke banyak tempat di dunia ini, dan saya bertemu dengan banyak orang, dan sekarang saya ingin menyampaikan kesimpulan pengalaman saya. Pesan mesra saya untuk kalian semua adalah, kita hanya memiliki satu kehidupan yang cepat berlalu, dan yang kita perbuat untuk Tuhan akan tetap selama-lamanya. Kadang saya merasa kehidupan saya berlalu begitu cepat, seperti baru kemarin saya bermain kriket dan masa depan saya akan cemerlang. Saya merasa masih muda, tetapi tiba-tiba saya sudah tua. Tahun-tahun yang sudah lewat cukup susah, sekalipun penuh sukacita dan penuh keberhasilan. Di dalamnya janji Tuhan digenapi, yang Tuhan sampaikan kepada saya pada waktu saya meninggalkan Cambridge, di mana saya sebagai pengacara yang mempunyai karir besar. Sekarang ini, saya lebih mengerti apa artinya pengajaran Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ajaran Tuhan satu-satunya yang sungguh mulia di dunia ini, kesimpulannya bukan menerima, tetapi memberi. Ia tinggalkan surga untuk datang ke dunia dan menerima penghinaan, siksaan, dan kematian di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita juga harus meninggalkan dunia ini untuk ikut Kristus dan menyelamatkan sesama kita. Studd mengasihi semua orang asli Afrika, termasuk Agjangwe, seorang kanibal yang bertobat. Ia memimpin satu gereja dengan 500 anggota. Studd masih mengunjungi dia pada waktu Agjangwe sudah diambang pintu maut. Sebelumnya, waktu Agjangwe sudah sakit keras, ia dikunjungi oleh seorang ibu misionaris di pondok bambunya. Dan ia berkata, "Ibu tidak boleh sedih kalau mengunjungi saya, karena saya tidak sedih kalau saya berbaring di tempat tidur. Saya berbicara dengan Tuhan dan Ia berbicara dengan saya. Dan Yesus Kristus mengelilingi saya seperti dinding pondok." Mukanya sangat berseri-seri ketika mendengar bahwa Studd akan datang untuk mengunjunginya. Beberapa tetangga membawanya dengan kursi ke pangkalan misi di mana Studd berada. Studd mengatakan secara bergurau, "Kita sekarang berlomba lari ke surga dan saya ingin sampai duluan." Dan 3 minggu sesudahnya, Charles Thomas Studd memenangi pertandingannya. Sekitar 1.500 hingga 2.000 orang Afrika, termasuk kepala suku Kotinaye, Owesi, Abaya, Simba, berkumpul untuk mengantar orang yang luar biasa ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir.